Me, I grew up in a Christian family, Christian country. 15 years of my life. I'm a professor in biology. Oh, wow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini adalah kisah Paula Massino yang menemukan Islam selama perjuangannya dengan identitas gender dan menjadi sangat tertarik dengan keyakinannya sehingga dia memutuskan untuk masuk Islam. Video ini berdasarkan rangkaian peristiwa yang mengantarkan Paula Massino menemukan Islam. Dari kedalaman, keterpurukan, hingga cahaya penuntun kebenaran, perjalanan transformasi menuju Islam yang luar biasa. Paula Massino dibesarkan dalam keluarga Kristen di Argentina, tetapi dia tinggal di London dan sebagai profesor biologi. Me, I grew up in a Christian family, Christian country. 15 years of my life in a private Catholic school for all girls. I'm a professor in biology. Oh, wow. Paula mengatakan bahwa beberapa waktu lalu dia berhenti percaya pada Tuhan karena berbagai alasan. Pada waktu itu, dia sedang mengalami perjuangan identitas gender yang besar. Seluruh hidupnya terasa hilang. Dia mencoba menemukan dirinya sendiri. Dia sedang melalui fase sulit dalam hidupnya. Dia mengalami kebingungan tentang jenis kelaminnya. Dia berpikir bahwa dia bukanlah seorang wanita sepenuhnya dan dia merasa lebih maskulin. Dia mencukur habis rambutnya dan juga punya pacar wanita. Beberapa temannya bahkan memberikan saran bahwa jika dia merasa tidak nyaman dengan beberapa bagian tubuhnya, dia harus menggantinya atau melakukan perawatan hormon. Dia merasa benar-benar tersesat. I had friends that they were telling me, oh, maybe you should change the things that you don't like about yourself. Maybe you should like do a hormone treatment or stuff. And Okay. thank God I didn't do any of that. Selama ini temannya bernama Yusuf di tempat ia bekerja yang seorang muslim dan sering berbicara banyak tentang agamanya. Mulai menayangkan video YouTube kakaknya Hamzah yang menurutnya menarik. Paula mengatakan bahwa dia biasa membaca tentang agama yang berbeda. Dia tahu tentang agama Kristen Katolik, tapi belum pernah mendengar apapun tentang Islam. Sampai dia pindah ke London, karena tidak ada satupun muslim di Argentina. Dia menemukan Islam sangat berbeda. Ada perasaan puas yang lengkap yang dia amati pada umat Islam mereka. Lebih condong dan dekat dengan Tuhan dibandingkan agama lain, dan dia merasa bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh sholat. I've never seen this kind of feeling in a community as I see in Islam. I mean, even between Christians, everyone in my country is like, oh yeah, I'm a Christian, but you're gonna find me in the church once a year. Paula mulai mempelajari agama, tapi jadi bingung sambil membaca terjemahan Al-Quran. Paula mengatakan bahwa menurutnya Al-Quran akan serupa dengan Alkitab yang berisi sebuah cerita yang membingungkan karena tidak ada kesinambungan antar peristiwa. Untuk itu, tuan rumah Hamzah menjelaskan. Starts in the middle of the story and it's like, wait a minute, who's this character you've just introduced? And it's, well, so what you find in Islam, in the Quran especially the stories of the prophets, we don't need a biography of them. We just need to learn the lesson from their life. So that's the key for us.
What did they bring? What is it we can learn from? That's basically it. We don't need to know their whole history. Paula berkata bahwa inilah yang menurutnya menarik tentang Al-Quran. Segala sesuatu mempunyai arti dan alasan. Kajian Islam dalam Al-Quran benar-benar memenuhi kebutuhannya akan rasa memiliki. Perlunya bimbingan yang sangat dia cari saat itu. Itu adalah saat yang penting dalam hidupnya, ketika dia mulai hidup sendirian dan terlibat dalam narkoba, mulai banyak minum dan benar-benar tenggelam. Kebiasaan menghancurkannya sepenuhnya. Yeah, but there's no such thing as freedom. You think there's freedom, but everything's just permitted. Everything's limited. There's no such thing as freedom. You can't do what you like. There's law, so you could do what you like within the law. Fair enough, but for me, like my daughters, for example, if I just let them do what they want, they wouldn't know what they're doing. Their mind would be different. They wouldn't be able to comprehend danger and all of these things. So they need guidance. Do you get me? Yeah. Dia mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan bimbingan. Dia tidak mendapatkan bimbingan apapun dari orang tuanya. Dia bukan seorang ateis, tetapi juga bukan seorang muslim. Hanya ketika dia mulai mempelajari agama, dia menyadari bahwa Islam begitu nyata, sehingga Anda dapat beradaptasi dalam hidup Anda dan mengubah hidup Anda melaluinya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah panduan terbaik. It was only when I realized that Islam was so tangible, it was so something that you could adapt in your life and change your life, and it was literal guidance that would benefit now. Like, you know, in Christianity it's all, don't worry, you just have faith, Jesus died for you, and then you're gonna be married to Jesus in heaven or whatever it is. You know, Islam was like, yeah, so these are the things that cause harm to you in society, and don't do them. Basically it. And the one who's telling me not to do them is God. It's not some man. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika pencipta kita memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, kita harus menyerahkan kehendak kita, karena dia tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Dia tahu segalanya, lagi maha mendengar. Hamzah menanyakan hal itu kepada Paula melalui Islam. Apakah dia dapat menemukan hubungan sosial yang dia cari? Dia menjelaskan, manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. The one thing you're looking for, like you say, is not necessarily validation, but it's just social connection. You're craving that kind of connection. And it's just a natural thing for human beings to socially interact. This is what we do. We're social creatures. You put a human being on an island without no other human beings, he'll go crazy, or she will go crazy, because we need to interact. Hamzah kemudian mempertanyakan Paula tentang keyakinannya. Dia bertanya padanya, apakah dia percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan Muhammad SAW adalah utusan yang terakhir? Dan dia menjawab, I mean, do you believe in God? Yes. And do you believe God is the only one worthy of worship? Yes. Okay. So that's the first thing you have to believe to be a Muslim, or half of what you need to believe to be a Muslim. And the second part is obviously, do you believe Muhammad, peace and blessing be upon him, was a messenger of God? Yeah. Paula mengatakan itu bersamaan dengan membaca Al-Quran dengan terjemahan. Dia juga banyak membaca tentang Nabi Muhammad, damai sejahtera atas hidupnya, jelas Hamzah. So you look at his life, and then people say things like, "Oh, he was a crazy guy," and you're like, "I don't see that. I don't see what I'm seeing in his biography as a reflection upon somebody who's suffering from mental illness. I'm kind of seeing the opposite. I'm seeing a sane, rational human being here. Yeah, I'm not seeing that, oh, he was a liar or whatever. Wait a minute. I don't see this. I see a guy who was known as a truthful one. I see a guy who didn't have no motive to lie. I see a guy who could have used opportunity to further a lie, which he didn't. Lebih lanjut, Hamzah menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan perdamaian, pemberantasan rasisme, mendorong kebaikan, mendorong ibadah hanya kepada Allah saja, dan mengutuk setan. Jadi ini jelas bahwa tuduhan pada Nabi SAW adalah palsu. Katanya, Islam adalah agama yang benar, berdasarkan prinsip kebenaran mutlak. Allah ada,
surga ada, api neraka ada. But if Islam is true, then that means Allah exists, that means paradise exists, that means hellfire exists. Setelah mendengarkan cerita Paula dan keyakinannya, Hamzah menanyainya bahwa jika dia beriman kepada Allah dan Nabi SAW, mengapa dia tidak menjadi seorang Muslim dan mengucapkan syahadat. To become a Muslim, just take your shahada. Yeah, I've been asked about that. I've been told as well, oh, Islam is not for you. Leave this religion alone. It's not for you. Yeah, don't worry about people. It's not people, you see. It's this. I'm not going to go over here, but this is Satan. This is Shaitan. This is him trying to make you procrastinate, delay you, hold you back, make you try to think twice, because he doesn't want this for you. He doesn't want you to do what he's promised Allah you won't do. Hamzah memberitahu Paula bahwa Islam mendorong kita untuk hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada agama lain yang melakukan hal itu. Islam memberi kita ketenangan pikiran, jiwa dan raga, memberi kita makanan yang dibutuhkan jiwa kita. Jiwa perlu makan, jika tidak, maka ia akan mati secara rohani. Kuncinya adalah terhubung dengan pencipta Anda. Beri makan jiwamu, dan ambillah bimbingan tertinggi dari penciptamu ke dalam hidupmu. Pada akhirnya Hamzah menyatakan jika dia Paula benar-benar beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Dia harus menjadi seorang muslim dan mengucapkan syahadat yang Paula setujui dan menerima Islam. Jadi inilah kisah indah Paula Masino yang berubah dari hampir tenggelam dalam kesesatan menjadi dibimbing kepada kebenaran. Dia datang dari satu negara non-muslim ke negara lain, tetapi berakhir di tempat di mana banyak umat Islam tinggal. Sebuah perjalanan yang direkayasa oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Amin ya robbal alamin. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.